Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diseru oleh ayat ini untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Tujuan daripada berpuasa adalah untuk membuktikan ketakwaan mereka, atau untuk menambah, atau untuk menjadikan mereka orang-orang yang semakin bertakwa. Puasa telah lama disyariatkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam sudah berpuasa 3 hari setiap bulan, atau yang kita kenal dengan Ayyamul Bait. Nabi Nuh alaihissalam senantiasa berpuasa ketika berada di dalam bahtera. Dan juga beliau berpuasa ketika sudah Allah selamatkan bahteranya mendarat seusainya banjir. Jadi puasanya Nabi Nuh dilakukan ketika di tengah-tengah keprihatinan, juga sebagai tanda syukur ketika Allah selamatkan Nabi Nuh dan umatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berpuasa menjelang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini ditradisikan terus oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam, dan puasa itulah yang kemudian ditradisikan oleh orang-orang Quraisy, yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW di saat-saat beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa ini juga dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam selama beliau terpisah dari putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian puasa ini juga dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam selama beliau berada dalam penjara. Hatta puasa ini pun beliau lakukan ketika sudah menjadi salah seorang pejabat tinggi di Mesir. Ketika ditanya, "Wahai Yusuf, kenapa engkau senantiasa mengedepankan rasa lapar? Wa anta ala khazainil ard." Padahal engkau adalah seorang yang bertanggung jawab kepada perbendaharaan negara. Kemudian Nabi Yusuf menjawab, "Aku berpuasa, aku senantiasa menjaga laparku agar aku selalu ingat kepada orang-orang yang fakir dan membutuhkan." Puasa ini juga dilanjutkan, ditradisikan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menerima wahyu selama 40 hari di Bukit Tursina. Puasa ini juga dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam selama berada di dalam perutnya ikan paus. Kemudian puasa ini juga dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihissalam selama Allah coba, selama Allah uji dengan berbagai macam penyakit dan serba kekurangan. Puasa ini pun dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau digoda oleh iblis di bukit godaan. Sama juga dengan puasa Nabi Dawud alaihissalam ketika beliau mendapati anaknya sakit keras sehingga wafat. Itulah yang kemudian kita kenal dengan puasa Dawud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Intinya, semua syariat puasa yang disyariatkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian daripada cara Allah untuk membangun mereka menjadi karakter orang yang bertakwa. Yang jadi pertanyaan, karakter ketakwaan seperti apakah yang diharapkan daripada ibadah puasa ini? Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Al-imanu nisfani, nisfu sabrin wa nisfu syukrin." Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa iman itu dibagi 2, yaitu sikap sabar dan sikap syukur. Jadi kalau kita lihat seluruh syariat puasa yang Allah syariatkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW
itu selalu berada dalam dua momentum. Yaitu momentum ketika mereka diuji agar mereka sabar, dan juga momentum ketika mereka mendapatkan nikmat, sehingga puasanya adalah bagian daripada ekspresi syukur. Rasulullah SAW berpuasa pada hari Senin, yaitu puasa sunnah, sebagai bagian daripada ekspresi syukur. Karena hari Senin adalah hari di mana beliau dilahirkan. Nabi Nuh alaihissalam juga berpuasa pada bulan Muharram atau pada tanggal 10 Muharram sebagai bagian daripada ekspresi syukur. Karena konon di hari itulah banjir surut dan kemudian Nabi Nuh dan umatnya diselamatkan. Begitupun dengan puasa Ayyamul Bait, yaitu puasa Nabi Adam alaihissalam. Bisa juga ini adalah bagian daripada ekspresi syukur karena tobatnya diterima, atau ekspresi syukur karena Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa. Intinya puasa itu memiliki dua dimensi. Bisa dijadikan ekspresi syukur ketika seorang hamba merasa sedang mendapatkan nikmat, atau ekspresi kesabaran ketika seorang hamba sedang merasa dicoba. Antara nikmat dengan cobaan atau ujian atau musibah, ini pun adalah produk persepsi seorang hamba. Ketika kita menganggap bahwa keberkahan berupa jabatan atau kekayaan sebagai bagian daripada ujian, maka pasti kita pun akan mensikapinya dengan penuh kesabaran. Kita tidak akan sembarangan memanfaatkan kekayaan maupun jabatan untuk hal yang tidak Allah ridhoi. Tapi ada kalanya juga seorang hamba mensikapi sebuah cobaan adalah bagian daripada nikmat. Karena dia merasa sedang diajari, sedang merasa dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan berbagai macam hikmah di balik musibah yang Allah turunkan kepada dia, sehingga dia mensyukurinya. Rasulullah SAW bersabda, as-sabru nisful iman. Kesabaran adalah separuh daripada keimanan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran jika dikonotasikan dengan iman itu diibaratkan seperti kepala yang menjadi bagian daripada tubuh. Betapa pentingnya nilai sabar dalam keimanan. Itulah yang diajarkan oleh puasa. Itulah kenapa dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu nisfus sabri was-sabru nisful iman. Jadi yang namanya puasa itu merupakan sebuah oase bagaimana Allah mengajarkan kita tentang kesabaran. Dan kesabaran itu nanti akan menjadi bagian daripada dimensi terbesar daripada keimanan kita itu sendiri. Bagaimana kita mensikapi sabar dan mensikapi syukur, itu pun dikembalikan kepada masing-masing. Bagi kalangan salafus saleh antara syukur dengan sabar itu tidak ada bedanya. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Lau kana as-sabru wasyukru ba'iraini ma balaitu ayyuhuma rakibtu." Jika seandainya syukur dengan sabar itu diibaratkan seperti dua ekor unta, maka aku tidak peduli mana unta yang aku akan tunggangi. Jadi antara syukur dengan sabar itu memiliki dimensi yang sama. Mana yang lebih utama, itu pun sebenarnya tidak penting. Tapi tergantung objek yang disyukuri dan disabarinya. Syukur akan menjadi lebih baik daripada sabar jika yang dihadapi itu adalah musibah. Jika musibah sampai disyukuri, maka mensyukuri musibah lebih baik daripada bersikap sabar kepada musibah. Dan sebaliknya, jika nikmat disikapi dengan sabar, maka sikap sabar kepada nikmat, yaitu sikap hati-hati untuk tidak sembarangan memanfaatkan nikmat, jauh lebih baik daripada nikmat itu hanya sekedar disyukuri. Jadi antara syukur dengan sabar, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, sangat tergantung dengan objeknya. Jika kita hanya bisa bersyukur kepada nikmat dan bisa bersikap sabar hanya kepada musibah, itu standar. Semua hamba yang soleh pun demikian. Tapi jika kita ingin memiliki keutamaan dengan sikap syukur dan sabar, maka tempatkanlah syukur dengan sabar pada objek yang berbeda dengan kebanyakan orang. Yaitu apa? Ketika kita mendapatkan nikmat, sikapilah dengan sabar. Dan sebaliknya ketika kita mendapatkan musibah dan cobaan, sikapilah dengan syukur.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Ayat ini Allah ulang sampai 4 kali dalam Al-Quran. Dalam surah Ibrahim, dalam surah Luqman, dalam surah Saba, dan juga dalam surah Syura. Ini menunjukkan bahwa yang namanya musibah itu tergantung dimensi seorang hamba dalam melihatnya. Dilihat sebagai hal yang dia syukuri atau dilihat sebagai sebuah cobaan yang harus dia sikapi dengan sabar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan kali ini Allah istimewakan dengan sebuah keadaan yang mungkin tidak akan kita alami sepanjang hidup. COVID-19 yang Allah jadikan wasilah untuk mengistimewakan Ramadan pada tahun ini pun memiliki dimensi yang sangat banyak untuk ditafsirkan secara berbeda oleh banyak kalangan. Silahkan mau dianggap sebagai sebuah musibah ataupun dianggap sebagai sebuah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihat hakikatnya, puasa itu pada hakikatnya adalah kafun wa tarkun. Puasa adalah tidak melakukan apa-apa atau meninggalkan apa-apa. Artinya puasa adalah ibadah yang tidak ada aspek zahirnya. Puasa adalah ibadah yang tak terlihat. Puasa berbeda dengan sholat yang bentuk, ruku, sujudnya, dan lain sebagainya kelihatan. Puasa tidak seperti sedekah dan zakat yang bentuk bendanya kelihatan. Puasa berbeda dengan haji atau umroh yang semua orang tahu ketika kita melakukannya. Tapi puasa adalah ibadah yang tidak memiliki wujud fisik. Maka untuk memuliakan ibadah yang luar biasa ini, kemudian Allah sertakan puasa Ramadan dengan berbagai macam ibadah sunnah penunjang yang memiliki zahir fisiknya. Di antaranya adalah sholat tarawih berjamaah, kemudian iftar berjamaah, kemudian kita juga bisa bersedekah ke berbagai tempat, baik itu ketika berbuka puasa maupun ketika sahur. Semua ibadah-ibadah yang ada zahirnya dan kelihatan ini adalah merupakan atribut Allah menghiasi puasa Ramadan ini supaya kelihatan tetap indah, walaupun hakikat ibadahnya tidak kelihatan. Maka dengan COVID-19 ini sebenarnya di mata saya, Allah sedang mengkalibrasi kembali puasa Ramadan pada makna yang sebenarnya, yaitu ibadah yang tidak terlihat. Hanya saja mungkin kita tidak terbiasa. Sehingga ketika langkah kita terbatas, tidak bisa ke masjid untuk sholat tarawih, tidak bisa pergi ke panti asuhan atau kemana-mana untuk memberikan sedekah iftar kita atau sedekah sahur kita, maka sesungguhnya kita tidak kehilangan esensi daripada Ramadan itu sendiri. Allah hanya membatasi kita tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan ibadah-ibadah penunjang yang tentunya memiliki fadilah tersendiri. Tetapi karena kebiasaan itu sudah kita lakukan setiap tahun, karena kita sudah meniatkan di tahun ini kita akan melakukannya, tapi kemudian Allah kirimkan wabah yang bernama COVID-19, kemudian kita tidak bisa melakukan itu semua. Insya Allah, Allah pun sudah mencatat ibadah yang tidak kita lakukan itu. Maka bagi saya pribadi, COVID-19 ini adalah cara Allah mengkalibrasi kembali puasa Ramadan kita menjadi puasa yang benar-benar lillah. Puasa bukan karena madzahir ibadah-ibadah sunnah yang menjadi ibadah penunjang selama di bulan Ramadan. Maka puasa Ramadan pada tahun ini di tengah-tengah COVID-19 di mana kita diisolasi atau mengisolasi diri. Ini adalah cara bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita berpuasanya Nabi Yunus alaihissalam seperti beliau berpuasa di dalam perutnya ikan paus. Seperti puasanya Nabi Nuh alaihissalam ketika dalam bahtera yang serba terbatas. Seperti puasanya Nabi Ayub alaihissalam ketika sedang didera penyakit dan berbagai macam keterbatasan. Mudah-mudahan puasa yang kita nikmati pada bulan Ramadan tahun ini tidak kalah nikmatnya, tidak kalah berkahnya dengan Ramadan-Ramadan kita di tahun-tahun kemarin, yang belum tentu di tahun yang akan datang kita akan menemukan Ramadan yang Allah istimewakan seperti
Allah mengistimewakan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan ini semuanya menjadikan kita menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan batin untuk tidak selamanya mensikapi hal yang seolah-olah menyulitkan itu sebagai musibah. Siapa tahu di balik musibah itu sebenarnya ada kenikmatan, ada hikmah, ada pelajaran yang belum sekarang Allah tunjukkan pelajarannya apa. Tapi suatu saat nanti yakinlah kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari berbagai macam keterbatasan yang Allah hadapkan ketika kita melakukan atau mengamalkan ibadah Ramadan di tahun ini. Ini saja obrolan kita pada kesempatan kali ini. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.